Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Diswara dengan NIM 225333605 dari kelas TI 3C. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai Basic Switch and Device Configuration. Untuk yang pertama, sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi. Seperti yang ditujukan pada gambar, bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer disebut kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai sel. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah atau antarmuka pengguna grafis GUI. Untuk yang kedua, GUI. GUI memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan icon grafis, menu, dan jendela. GUI lebih mudah digunakan dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini, sebagian besar pengguna mengandalkan lingkungan GUI. GUI mungkin tidak selalu dapat menyediakan semua fitur yang tersedia pada CLI. GUI juga bisa gagal, crash, atau tidak beroperasi sebagaimana ditentukan. Karena alasan ini, perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI. CLI kurang intensif sumber daya dan sangat stabil jika dibandingkan dengan GUI. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga adalah IOS Navigation. Primary Command Modes. Yang pertama, User EXEC Mode. CLI simbol lebih dari. Yang kedua, Privilege EXEC Mode. CLI simbol pagar. Configuration Mode and Subconfiguration Mode. Yang ketiga, Global Configuration Mode. Yang keempat, Live Configuration Mode. Selanjutnya, the command struktur ada dua, yaitu User EXEC Mode. CLI simbol lebih besar. Privilege EXEC Mode. CLI simbol pagar. Selanjutnya, Basic Device Configuration. Yang pertama, device names. Perintah konfigurasi pertama pada perangkat apapun harus memberikan nama host. Yang kedua, password guidelines. Menggunakan kata sandi yang tidak mudah ditebak agar terjamin keamanannya. Dan yang ketiga, konfigur password. Ada dua. Yang pertama, mengamankan akses user EXEC mode. Yang kedua, menggunakan akses privilege EXEC mode. Selanjutnya, save configuration. Configuration files ada tiga. Yang pertama, startup config. Yang kedua, running config. Yang ketiga, untuk menyimpan perubahan pada konfigurasi yang sedang berjalan. Selanjutnya, port and address. Yang pertama, IP address. Penggunaan alamat IP sebagai sarana utama yang memungkinkan perangkat untuk menemukan dan membangun komunikasi. Dan yang kedua, interface and port. Yang terakhir adalah configure address. Memasukkan IP address secara otomatis, yaitu menggunakan perintah DHCP. Dan ketika membuat LAN, maka LAN harus dipisah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.